Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Bareng Andi Ensyil. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 12, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Pertama-tama kita akan bahas tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, teman-teman belajar bareng Andi Ensyil, kalian penggemar buku genre apa nih? Novel, cerpen, biografi, dongeng, atau esai? Tahukah kamu buku memiliki dua jenis, yakni buku fiksi dan buku non-fiksi? Pada buku-buku seperti novel dan kumpulan cerpen, penulis mampu menciptakan alur yang sangat menarik, sampai-sampai kita terbawa pada alur yang diceritakan. Untuk menulisnya memang dibutuhkan pengetahuan yang luas dan juga daya imajinasi yang bebas. Hal ini berbeda dengan esai, jurnal, ataupun biografi. Nah, kira-kira apa ya yang membuatnya berbeda? Yuk kita simak penjelasannya. Tahukah kamu? Nah, ini contoh buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksi, pertama cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya. Sedangkan buku non-fiksi, yaitu contohnya laporan ilmiah seperti skripsi, disertasi, tesis, kemudian buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan sebagainya. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan, karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Nah, sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data. Maka, isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Nah, di sini kita lihat perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Untuk buku fiksi, yang pertama, cerita buatan, bersifat imajinatif, dan bahasanya kiasan. Nah, untuk buku non-fiksi, satu, berdasarkan data, kemudian yang kedua informatif, dan yang ketiga bahasanya lugas atau denotatif. Nah, bagaimana nih teman-teman Andi Ensyil? Sangat jelas kan perbedaannya? Ya, meskipun cerita novel, cerpen, dan juga dongeng merupakan cerita fiksi, namun sang penulis seringkali mengadopsi peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta tertentu. Hanya saja, tokoh dan alur cerita dibuat lebih menarik agar pembaca bisa terbawa pada alur cerita yang dibuat oleh penulis. Oke, setelah kalian mengetahui perbedaannya, yuk sekarang kita lihat macam-macam nilai pada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang kita akan
coba mempelajari macam-macam nilai pada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, teman-teman belajar bareng Andi Ensel sudah tahu kan perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi? Sudah tahu juga kan contoh-contoh buku fiksi dan buku non-fiksi? Nah, sekarang kita bisa memahami nilai-nilai pada buku fiksi dan non-fiksi. Ada banyak nilai, khususnya dalam sebuah buku fiksi seperti nilai moral, nilai budaya, nilai agama, dan nilai sosial. Nah, perhatikan kutipan cerpen di bawah ini ya. Nah, dalam teks di atas dapat kita mengambil nilai moral bahwa saat ditimpa musibah atau kesulitan hidup, kita tidak boleh terjebak oleh nafsu dunia. Kita harus tetap berpegang teguh pada pendirian kita, pada ajaran agama kita. Nilai moral biasanya dapat diketahui ketika dalam sebuah cerita ada sikap dari tokoh yang dapat kita teladani. Biasanya sikap yang dapat diteladani yaitu sikap-sikap terpuji. Pada paragraf lainnya ditemukan nilai lain yaitu nilai budaya. Nah, perhatikan kutipan berikut ini. Nah, dalam teks di atas terdapat nilai budaya yang dapat kita ambil, yaitu masyarakat sastra sosial menengah ke bawah yang hidupnya berkecukupan. Nilai budaya biasanya dapat diketahui dari perilaku kehidupan sosial masyarakat yang berupa kebiasaan hidup, tradisi, adat, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Nah, itu dia contoh-contoh nilai yang terkandung buku fiksi cerpen karya S. Rais yang berjudul Sandal Jepit Merah. Ada banyak loh contoh nilai-nilai lain yang terkandung dari sebuah cerita fiksi. Nah, selain nilai-nilai yang kita bahas di atas tadi, ada nilai-nilai lain pada cerita fiksi. Yang pertama, nilai sosial dapat diketahui dari gambaran keadaan sosial penduduk di sekitar tokoh. Yang kedua, nilai pendidikan dapat diketahui dari gambaran ketika pendidikan di zaman tokoh itu ada. Nilai ketiga, yaitu nilai politik dapat diketahui dari gambaran ketika masa pemerintahan saat tokoh itu ada. Lalu, bagaimana dengan nilai-nilai pada non-fiksi? Pada dasarnya, baik buku fiksi dan non-fiksi memiliki nilai-nilai yang sama. Nah, hal yang membedakan ada pada penulisan cerita. Jika tulisan fiksi lebih imajinatif dan lebih memberikan gambaran, sedangkan non-fiksi menyajikan tulisan yang berdasarkan data dan tidak ada unsur tambahan sedikit pun. Nah, sekarang sudah mengerti kan tentang buku fiksi dan non-fiksi? Untuk pembelajaran selanjutnya, belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 口寄せの術